Itu yang paling penting ya, Pak. Iya. Lah sekarang kalau kita membayangkan mereka lah, bukan tanggung jawab saya, wong anak saya juga enggak. Nah, ini sudah bahaya. Tapi kalau kita sudah menempatkan murid itu sebagai makhluk yang humanis, maka kita akan berusaha maksimal melaksanakan tusinya sebagai seorang mencintai dengan sepenuh hati ya Pak. betul, sepenuh hati, nggak setengah-setengah itu loh, nggak setengah-setengah. Dan jangan mudah menjudge, jangan mudah menghukum, jangan mudah menilai siswa dari periode waktu tertentu. Tapi bagaimana caranya dari awal sampai akhir didampingi, diarahkan, kemudian diberi support agar mereka bisa berkembang maksimal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Baik Voice, yang mana ini adalah ruang berbagi cerita yang dimiliki oleh MA Minat Kesekian. Pada kesempatan hari ini, luar biasa, kita kedatangan tamu yang di luar prediksi, spesial sekali, Pak Kuku Steady, yang mana podcast ini baru berumur sekitar 1 bulan, bahkan belum ada, sudah kedatangan Pak Kuku. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Kita akan ngobrol mengenai beberapa hal kaitannya dengan kurikulum berbasis cinta ya Pak. Yeah. Sebelumnya boleh diceritakan terlebih dahulu mungkin barangkali background pendidikannya Pak Kuku agar teman-teman yang lain di sosial media lebih akrab dengan Pak. Ya, perkenalan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai pendidikan formal itu di dalam negeri semuanya. Ya, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, S1 di UNS Surakarta, kemudian mendapatkan kesempatan beasiswa dari Sekjen Departemen Republik Indonesia saat itu 2008 di Fakultas MIPA UGM Yogyakarta. Ya, mengajukan berdasarkan seleksi. Ya, itu singkat. Jadi dan tidak punya background sama sekali dengan pondok pesantren. Ya, walaupun demikian tetap yang namanya zaman dulu itu bersinggungan dengan Madin, tetap bersinggungan dengan Madin ketika usia SD seperti itu. Bapak asli Kroya? Saya asli Wangon, Banyumas. Asli Wangon. Ya. Sekarang berarti berdomisili di 2002 itu kita masuk di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap sebagai guru di MAN 3 Cilacap. Saat itu MAN Kroya. Kemudian di 2020 berpindah profesi menjadi pengawas sekolah jenjang madrasah aliyah, seperti itu. Sampai sekarang itu. Ngobrolin mengenai kurikulum. Ya. Ini asik ini. Kalau bicara kurikulum itu asik ya. Cara Pak Kuku sendiri, anggapan yang salah mengenai kurikulum berbasis cinta ini awalnya bagaimana? Ya, sebelum kita berbicara tentang kurikulum berbasis cinta, kita itu harus menyamakan persepsi dulu terhadap proses perubahan. Jadi perubahan di setiap sisi kehidupan kita itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi tidak mungkin sesuatu itu bersifat tetap seperti itu. Maka untuk mensikapi tentang munculnya kurikulum berbasis cinta yang dilaunchingkan oleh Kementerian Agama ini bersamaan dengan munculnya model pendekatan pembelajaran mendalam dari Dinas Pendidikan seperti itu kita harus mulai dari bagaimana kita merubah mindset kita dari mindset berpikir
pola pikir tetap menjadi pola pikir yang bertumbuh atau berkembang. Dari kita bersikap apatis terhadap sebuah masalah menjadi masalah itu dipandang sebagai sebuah peluang untuk belajar lebih lanjut. Nah, ini sejalan dengan munculnya kebijakan tentang kurikulum berbasis cinta. Tentunya cinta di sini itu tidak semata-mata dalam konteks hubungan laki-laki dengan perempuan, bukan. Tapi lebih bagaimana di lingkungan madrasah dari mulai jenjang RA, MI, MTS, MA itu timbul yang namanya proses pembelajaran yang didasari dengan cinta yang mendalam. Ya, cinta yang mendalam, cinta dari mulai bagaimana kita mencintai Allah sampai pada mencintai alam sekitar, diri kita pun juga perlu dicintai seperti sesuai dengan haknya masing-masing. Itu latar belakangnya kenapa, Pak? Latar belakang adanya. Latar belakangnya sebetulnya kalau kita melihat secara real di lapangan, ada beberapa kejadian mungkin yang itu kemudian oleh masyarakat digeneralisir, ya, disimpulkan sebagai produk pendidikan yang dalam tanda kutip gagal seperti itu. Ada mungkin bullying, ada kemudian mungkin tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik ataupun guru dalam hal ini, baik sebetulnya itu dilaksanakan di pendidikan formal maupun non formal. Tapi ini menjadi keprihatinan kita secara bersama, sehingga ini perlu disikapi bagaimana kita dalam tanda kutip berbasis cinta itu sebetulnya bukan hal yang baru. Tapi kita saat ini tuh ingin menekankan kembali unsur ini agar kejadian-kejadian yang tadi membuat stigma negatif itu betul-betul bisa di-cover, ya, dengan lahirnya kurikulum berbasis cinta seperti. Kira-kira ada kaitannya nggak Pak dengan yang digaungkan selama ini tentang pembelajaran mendalam? Kalau kita bicara tentang pembelajaran mendalam yang di dalamnya ada kebermaknaan, kemudian ada kegembiraan, kemudian ada proses bagaimana kita memiliki 5 olah, ya, dari mulai olah fikir sampai olah raga, gitu ya, ya, olah rasa di dalamnya. Ini matching, ya, matching. Bahkan sampai kemudian muncul kombinasi yang mungkin bisa disederhanakan. Jadi munculnya adalah kurikulum berbasis cinta yang mendalam. Sebenarnya ini dikombinasikan seperti itu. Bagaimana ini pendekatan pembelajaran yang baru, kemudian kurikulum berbasis cinta itu adalah menginsersikan, menyelipkan, ya, karakter produk dari profil lulusan madrasah. Jadi bukan malah membuang yang kurikulum mereka, bukan itu? Tidak sama sekali. Jadi kita prosesnya adalah justru malah melengkapi, bahkan mempercepat, ya, mempercepat proses terjadinya pembelajaran mendalam. Bisa mempercepat. Iya, dengan kita menekankan kepada proses pembelajaran mendalam pembelajaran berbasis cinta, itu tentunya ini akan melahirkan bagaimana siswa itu, murid itu merasa dimanusiakan. Ya. Jadi bisa mengalami, bisa merefleksi, bisa melakukan kebermaknaan. Oh, ternyata ketika kita belajar tentang sesuatu itu tahu betul tujuannya apa, kemudian nanti manfaatnya apa, kemudian implikasi di kelak kemudian hari itu untuk apa, itu dialami semuanya. Tidak hanya sekedar transfer knowledge, atau lebih orang sering mengatakan dengan schooling without belajar, ya, sekolah tanpa belajar. Ya. Ya, jadi ini memang harus dipahami kita bersama. KBC atau kurikulum berbasis cinta itu bukan menjadi tandingan adanya pembelajaran mendalam, justru malah bisa mempercepat, bisa melakukan akselerasi terjadinya proses pembelajaran mendalam.
Ini berita tawarannya mau nggak mau tahun ajaran sekarang semuanya harus apa gimana Pak dari pemerintah? Penerapan Ya, bukan mau nggak mau. Ya, bukan nggak mau. Kita kembali lagi ke konsep yang tadi yang saya sebutkan growth mindset. Ya, pola berpikir bertumbuh. Kalau kita memiliki pola berpikir bertumbuh, maka tidak perlu menunggu sesuatu yang baik untuk dilaksanakan, menunggu diperintah dulu. Ayo sekarang jalan. Tidak perlu. Ketika memang ini sesuatu yang positif dan ini baik, kenapa harus ditunda? Seperti itu. Jadi walaupun dalam konteks hal ini KBC itu masih dalam proses pilot project, itu bukan kemudian madrasah dalam hal ini itu menunggu sampai dapat giliran. Ya. Kita action bisa, kenapa tidak? disegerakan ya Pak, Ya. penyelenggaraannya Ya, disegerakan. betul. Kira-kira berarti kurikulumnya itu lebih menitik beratkan ke karakter nih Pak? Iya, ke karakter. Jadi kita itu kan ini kembali lagi ke masalah yang tadi disampaikan. Ada stigma masyarakat yang sampai pada menyampaikan bahwa proses pendidikan di Indonesia itu gagal karena ketika alumni dari A, alumni dari B dan sebagainya, korupsinya masih merajalela ini itu dan sebagainya. Karena ini salah satunya adalah starting point-nya adalah di karakter. Sehingga kita fokus bagaimana caranya agar karakter itu betul-betul menjadi profil lulusan dari lembaga pendidikan formal. Seperti itu. Kalau karakter terbentuk, insya Allah lah. Artinya dari sisi mungkin tindak korupsi, kemudian bullying dan sebagainya itu bisa terkikis sedikit demi sedikit. Walaupun kita tidak bisa menjamin sesuatu hal itu hilang secara total. Bagaimanapun juga hal baik mesti didampingi dengan hal yang buruk. Mesti ini sesuatu pasangan. Kira-kira tantangan, berarti itu kan karakter itu berkaitan dengan tantangan yang sudah berjalan di negara kita akhir-akhirnya Pak. Berarti harapannya untuk kedepannya siswa lulusan kita itu lebih menanamkan ke karakternya tanpa mengesampingkan ke akademisnya. Iya, betul. Terus apakah pembelajaran yang ideal itu kira-kira disisipkannya itu melalui yang seperti apa gitu Pak? Oke, bagaimana kita memproses proses pembelajaran dengan berbasis cinta, khususnya tentang membangun karakter, itu tentunya kita mentargetkan siswa itu cerdas. Ya, alumni itu cerdas, alumni itu punya kemampuan knowledge yang kuat, tetapi dibarengi dengan akhlakul karimah. Jadi ibaratnya cerdas, tapi dia punya akhlak yang baik. Nah, ini kombinasi yang kita inginkan dalam progres bagaimana kurikulum ini bisa berjalan berkembang. Nah, terkait dengan proses pembelajaran tentunya ini harus diimbangi dengan proses perubahan model gaya pembelajaran dari Bapak Ibu guru ya. Nyun sewu, tidak hanya sebatas Bapak Ibu guru, kepala madrasah juga berperan, kemudian siswa juga berperan, kemudian dari staf TU, semuanya berperan. Bagaimanapun akan terjadi sebuah kondisi yang nyaman ketika misalnya ada urusan dengan TU kemudian disentak-sentak. Kan saya nggak ikut bagian dengan tentang kurikulum cinta itu kan guru sebetulnya enggak. Semua stakeholder yang terkait di dalam madrasah itu semuanya bertanggung jawab bagaimana menciptakan rasa nyaman, rasa aman, rasa gembira di dalam proses pembelajaran yang berjalan di madrasah seperti itu. Jadi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Iya, betul. Bermakna sekaligus dapat memberikan. Jangan lupa setiap proses pembelajaran kita harus pastikan dulu kita menyampaikan tujuannya. Ya, kita kadang lupa untuk bagian yang ini. Bagaimana mungkin kita misalnya suatu saat kita supaya menyebutkan jumlah Alfamart
yang ada dari titik Kroya misalnya tempat tinggal kami sampai ke Menak Cilacap misalnya, ada berapa Alfamart yang tersedia. Kalau ini tidak disampaikan nggak mungkin saya bisa menjawab. Tapi ketika disampaikan Pak Koko targetnya Alfamart, hitung Alfamart dari Kroya sampai ke Menak Cilacap berapa? Mesti saya bisa jawab, oh 10 atau 15 seperti itu. Demikian juga di proses pembelajaran. Anak-anak ini target kita adalah memahami bagaimana proses misalnya bertoharoh yang baik misalnya. Nah ini jadi pas. Anak bilang oh itu berarti anak itu paham sampai pada level memaknai, paham tentang apa yang dipelajari. Sampai oh gitu. Ya, sampai oh begitu. Apa lagi boleh nih? Asesmen. Ya, selama ini kalau yang saya amati Iya. Realita di ya. realita kan saya itu dibesarkan dari kurikulum masih KTSP. Ya, dari KTSP. ke kurikulum 2013. Iya. Sekarang aja ada kurikulum Merdeka. lain. Kok saya amati tuh sepertinya untuk ujiannya, ulangan hariannya dan asesmennya itu masih berpaku pada pilihan ganda, jadi ya betul. untuk kegiatan pembelajaran guru itu kadang lebih mengutamakan hasilnya kan yang dilihat ini. Ya betul. Jadi ideal. Jadi ini tadi dihubungkan dengan grow mindset, ya. Jadi ketika kita punya pola pikir yang bertumbuh, maka insya Allah kita mestinya akan melakukan perubahan di proses asesmen. Ya, proses penilaian dari murid kita. Jadi proses asesmen itu tidak hanya berada di akhir seperti itu, tapi di awal ketika proses awal pembelajaran posisinya seperti apa, kemudian saat proses pembelajaran itu juga kita nilai, kemudian di akhir produknya seperti apa. Nah, model seperti ini itu tidak mungkin hanya menggunakan pilihan ganda atau isi saja, tapi mungkin bisa digabungkan dengan portofolio atau self assessment atau yang lainnya yang sesuai dengan kemampuan dari si ya dari si pelaksana asesmen. Kalau guru nggak bisa melaksanakan nanti jadi salah objek, salah sasaran, salah tujuan. Tapi kalau guru menguasai yang namanya self assessment itu seperti apa, yang namanya portofolio itu seperti apa dan sebagainya. Jangan sampai kita hanya berorientasi portofolio tapi ternyata penilaiannya berbasis produk terakhir. Asal masakannya apik berarti nilainya 9. Tidak, tapi dari mulai memilih sayur yang segar, bagaimana cara mengolah, apakah kangkung itu dipotong atau dikeruwes dan sebagainya. Ini jadi sebuah hal yang harus diamati. Tentunya disinilah letaknya sebetulnya cinta mendalamnya seorang guru. Ya, kalau cuma sekedar milih yang seger, yang hijau, potong atau kurus dan sebagainya tanpa melakukan proses, ini loh contohnya, ini loh cara milihnya, gitu. Oh ini kurang pas, ini mesinnya seperti ini dan sebagainya. Diarahkan produknya, ini loh bedanya kalau misalnya dipotong dengan dikerus, ini loh bedanya kalau sayurnya kita nggak milih yang segar dengan yang milih segar seperti itu. Sehingga mereka mengambil kata tadi, oh ternyata harus seperti ini. Asesmen kombinasi. Tidak mungkin hanya menggunakan satu atau dua jenis asesmen yang biasa kita pilih seperti itu. Kalau asesmen ibaratnya soal pilihan ganda atau tes urean dan sebagainya, targetnya mungkin knowledge. Gitu. Tapi kalau portofolio mungkin sudah sikap, karakter, itu sudah masuk di situ. Itu yang sering kali Nah, ini harus dimulai dari jenengan semua yang paham tentang bagaimana kita itu betul-betul cinta mendalamnya terwujud, gitu loh. Bayangkan bahwa peserta didik, murid kita itu adalah putra-putri kita sendiri. Itu yang paling penting ya. Iya. Lah sekarang kalau kita membayangkan mereka bukan tanggung jawab saya, anak saya juga enggak. Nah, ini sudah bahaya. Tapi kalau kita sudah menempatkan
murid itu sebagai makhluk yang humanis, maka kita akan berusaha maksimal melaksanakan tusinya sebagai seorang mencintai dengan sepenuh hati ya Pak. betul sepenuh hati, nggak setengah-setengah itu loh, nggak setengah-setengah, dan jangan mudah menjudge, jangan mudah menghukum, jangan mudah menilai siswa dari periode waktu tertentu, tapi bagaimana caranya dari awal sampai akhir didampingi, diarahkan, kemudian diberi support agar mereka bisa berkembang maksimal. Gimana Bu, ini sudah punya gambaran untuk melakukan asesmen? Nah, itu sering kali dilupakan memang. Kadang-kadang kita lupa dari mana mereka berasal. Ya, Kan betul, orang betul. itu bertumbuh setiap hari ya Pak. Ya, Jadi yang ya. penting itu kita lebih baik dari hari kemarin gitu Iya, ya Pak. betul. Pemetaan terhadap peserta didik atau murid di awal ini sangat penting. Ya, bagaimana kita mengetahui latar belakang siswa ini, mungkin dari petani, ini mungkin dari nyusewu abang tukang becak, ini mungkin dari kemampuan ekonomi lemah, ini mungkin dari yang memang punya orang tua punya jabatan yang tinggi dan sebagainya. Ini kita penanganannya mesti berbeda-beda. Jangan sampai kita melakukan statement atau kalimat yang justru malah melukai hati murid seperti ya peserta didik. Bagaimana kita kalau sudah paham latar belakang, insya Allah kita bisa menempatkan diri, oh harus seperti ini ya. Bahkan pernah suatu saat misalnya ketika kita menjadi seorang guru, ada siswa telat, saat itu langsung dimarahi ya, dimarahi, tapi kemudian ketika setelah istirahat dikonfirmasi ternyata anak ini telat itu karena mengantar ibunya ke rumah sakit, kan jadi salah double kan gitu loh. Anak sudah bertindak bagus, baik, birrul walidain, tapi kita salahkan. Ini kan Makanya sesuatu yang aneh gitu. pentingnya mengetahui latar belakang siswa nih Pak. Sudah berapa menit nih? Sudah, sebenarnya sudah cukup ya. Tapi pandangan Pak Kuku, kira-kira nanti ada kendala apa enggak bagi guru-guru yang mau menggaungkan kurikulum berbasis cinta ini? Ya, kendala itu selalu ada. Kendala itu akan selalu mengiringi, membayangi kehidupan kita. Jadi jangan pernah berharap tidak ada kendala di depan kita. Ya, kalau bahasa kasarnya, kalau berharap tidak ada kendala, mati saja. Seperti itu ya. Ya, tapi kemudian kita mensikapi tentang kendala ini. Ya, kalau kita berpikir bertumbuh, growth mindset tadi, maka kita memandang kendala ini sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk mempelajari sesuatu lebih luas, sehingga mencari jalan. Ya, mencari, oh ternyata ini ada solusi di sini, oh ini ada sesuatu yang harus kita tambahkan di sini dan seterusnya, sehingga proses internalisasi dari pembelajaran kurikulum berbasis cinta yang mendalam ini betul-betul bisa bukan sekedar dilaksanakan, tapi betul-betul dijiwai ya, dengan segenap jiwa dan raga. Harapan juga nanti hasilnya maksimal nih Pak. Bisa dilihat Iyalah. manfaatnya. Ya, kalau lihat posisi manfaatnya sangat jelas ya. Artinya ketika yang jelas kita berharap produk dari kurikulum berbasis cinta yang mendalam ini adalah bagaimana lahirnya generasi Indonesia Emas di 2045 itu betul-betul menjadi generasi yang cerdas, yang memiliki karakter, yang bermoralitas tinggi, sehingga ketika dan Spartan, artinya tahan banting, ketika dia menghadapi masalah itu tidak gampang menyerah, tapi mencoba untuk menghadapi dengan memunculkan kemungkinan penyelesaian di sisi yang lain. Itu harapan seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup Pak untuk obrolan kita pada sore hari ini. Dari awal sampai akhir, kami tentunya dari keluarga besar Imam Minat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga apa yang tadi disampaikan benar-benar bisa mempersiapkan Indonesia yang lebih baik lagi. Ya. Karakter. Ya, ini adalah hal yang baik
bagaimana kita bisa melakukan proses komunikasi lebih baik, kemudian tidak hanya berimbas di internal diri kita, tapi lebih luas. Kalau Minat ini punya andil bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau bahkan lebih luas, maka itu yang kita inginkan. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.